Selamat selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Firma Jessica Aurelia Siotang dengan NIM 2204022029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dari tugas dari B1 dan B2 pada perencanaan PLTS atap. Sebagai syarat mata kuliah energi baru dan terbarukan yang dosen pengampunya oleh Pak Ferry. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pada pembuatan PLTS atap awalnya adalah energi listrik sangat penting bagi kehidupan manusia. Tetapi penyediaannya semakin sulit karena cadangan minyak bumi di Indonesia makin menipis. Oleh karena itu, energi terbarukan seperti tenaga surya perlu dimanfaatkan lebih luas. Indonesia memiliki potensi besar untuk PLTS karena terletak di garis khatulistiwa dengan intensitas sinar matahari sekitar 4,5 kWh per meter kuadrat per hari dengan sumber daya minyak bumi yang diperkirakan habis pada 2030. Yang selanjutnya, analisa lokasi pemasangan panel surya. Lokasi yang digunakan untuk pemasangan PLTS atau panel surya berlokasi di Jalan Pulau Asem Utara 13 nomor 14, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berikut adalah gambar lokasi rumah. Analisa bayangan. Yang pertama, waktu bayangan pada pagi dan sore hari, bayangan lebih panjang sehingga bisa lebih banyak menutupi panel. Saat siang hari, bayangan lebih pendek dan mungkin tidak terlalu berdampak jika antenanya kecil. Yang kedua, ukuran dan posisi antena. Antena yang lebih tinggi dan lebih besar akan menghasilkan bayangan yang signifikan. Jika antena terletak dekat dengan panel surya, dampaknya lebih besar. Yang ketiga, efek terhadap efisiensi panel. Bayangan kecil sekalipun bisa mengurangi output listrik karena modul surya bekerja dalam seri. Jika bayangan menutupi satu sel dalam modul, bisa terjadi efek bottleneck yang menurunkan kinerja keseluruhan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Firma Jessica Aurelia Siotang dengan NIM 2204022029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan PLTS atap sebagai syarat mata kuliah energi baru dan terbarukan yang dosen pengampunya oleh Pak Ferry. Yang pertama yaitu latar belakang. Kenapa perlu pemasangan panel surya? Karena Indonesia memiliki potensi besar untuk PLTS sebab Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan intensitas sinar matahari tinggi sekitar 4,5 kWh per meter kuadrat dengan sumber daya minyak bumi yang diperkirakan habis pada 2030. Analisa lokasi pemasangan panel surya. Lokasinya terletak di Jalan Pulau Asem Utara 13 nomor 14, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berikut adalah lokasi rumah yang berada di Jakarta. Selanjutnya, analisa bayangan. Yang pertama, waktu bayangan. Pada pagi dan sore hari, bayangan lebih panjang sehingga bisa lebih banyak menutupi panel. Saat siang hari, bayangan lebih pendek dan mungkin tidak terlalu berdampak jika adanya antena kecil. Yang kedua, ukuran dan posisi antena. Antena yang lebih tinggi dan lebih besar akan menghasilkan bayangan yang lebih signifikan. Jika antena terletak dekat dengan panel surya, dampaknya lebih besar. Ketiga, efek terhadap efisiensi panel. Bayangan kecil sekalipun bisa mengurangi output listrik karena modul surya bekerja dalam seri. Jika bayangan menutupi satu sel dalam modul, bisa terjadi efek bottleneck yang menurunkan kinerja keseluruhan. Analisa struktur atapnya. Rangka struktur atapnya terbuat dari baja ringan, umumnya pada konstruksi modern.
Terus bentuk atapnya prisma cocok untuk pemasangan panel surya. Materialnya terbuat dari metal dan mendukung pemasangan panel surya. Strukturnya cukup kuat, tidak perlu banyak modifikasi. Berikut adalah struktur atap rumah. Selanjutnya, untuk perhitungan luas atapnya itu kita dapat mengetahui panjang, lebar, serta tinggi atap rumahnya itu diambil dari sumbernya Google Earth. Selanjutnya, berikut adalah tampilan titik koordinat lokasi rumah yang diambil dari Google Maps. Diketahui di sini panjangnya itu 7,87 meter, panjang atapnya luas lebarnya 2,35 meter, lebar pada sisi miringnya itu 4,82 meter, tinggi atapnya itu 3,44 meter. Jadi luas atapnya itu dengan rumus panjang kali lebar 7,87 dikali 2,35 hasilnya 18 meter. Lebar sisi miring atapnya itu dengan rumus 12 dikali cos alfa. Cos alfanya itu 30 derajat diambil dari sudut kemiringan. Jadi 12 kali 0,866 hasilnya 4,33 meter. Analisa sistem kelistrikan itu diambil dari PLN Mobile. Jenis pelanggannya itu rumah tangga, daya tersambungnya pada rumah 2200 volt ampere atau 2,2 kilovolt ampere. Dengan sistem PLTS max-nya itu 2,2 kilowatt kWp. Berikut adalah rincian dari rekening yang diambil dari PLN Mobile. Berikut adalah informasi tagihan listrik rumah di bulan Februari melalui aplikasi mobile. Di sini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, total yang dibayarkan tagihan untuk di bulan Februari. Analisa bebannya, pada tabel pertama itu analisa kebutuhan beban. Terdapat peralatan yang di dalam rumah, mesin cuci, TV LED, LED, kipas angin, AC, rice cooker, kulkas, lampu LED, dan pompa air. Jumlahnya mesin cuci 1, TV LED 2, dan seterusnya. Daya terpasang mesin cucinya itu totalnya 130, TV LED 28, kipas anginnya itu 40, AC-nya 840 watt, rice cookernya itu untuk menghangatkan 65 watt dan untuk memasak 350 watt, kulkas untuk kompresor menyalanya 50 watt dan kompresor standby-nya 12. Lampu LED-nya untuk ruang tamu 7 watt dan kamar tidur 11 watt dengan jam terpasangnya. Jadi untuk menghitung daya konsumsi dayanya yaitu jumlah pada alatnya dikali daya terpasang dikali jam terpasang. Jadi A dikali B dikali C. Begitu selanjutnya untuk menghitung konsumsi daya pada alat yang terdapat di dalam rumah. Jadi totalnya semua yaitu 22.312 atau 22,3 kWh. Desain teknis sistem PLTS. Menghitung energi hari siang ini sama aja seperti menghitung analisa kebutuhan beban. Bedanya ini konsumsi dayanya itu dihitung pada siang hari dan pada malam hari sama pagi hari sama sore hari itu tidak diikutkan. Alatnya sama, barang-barangnya sama, hasilnya total untuk energi harian siangnya itu konsumsinya 8.936 watt hour atau 8,9 kilowatt hour. Menentukan kapasitas optimal sistem PLTS atap. Kapasitas
menentukan kapasitas optimal sistem PLTS atap. Jadi kapasitasnya kilowatt peak, rata-rata energi harian siang per PV out harian. PV itu merujuk pada photovoltaic atau sel surya, atau kita bisa bilang nilai dari sel surya per hariannya ini. Jadi rata-rata energi harian siangnya itu 8,9 kWh, nilai PV out-nya itu 3,676 kWh, kapasitas PLTS atapnya jadi 8,9 dibagi 3,676, hasilnya 2,421 kW peak atau 2.421.000 watt peak. Menghitung daya puncak sistemnya. Daya puncaknya itu rumusnya kapasitas optimal ditambah kapasitas optimal dikali rugi-rugi sistem. Kapasitas optimalnya itu 2.421.000 watt peak. Rata-rata rugi sistemnya itu sekitar 15% sampai dengan 25%. Jadi daya puncak PLTS-nya itu 2.421.000 ditambah 2.421.000 dikali 25%. Di sini saya ngambil 20%-nya itu rugi-rugi sistem dengan nilai tertingginya. Hasilnya jadi 3.026.250 watt peak atau dalam satuan kilowatt peak 3026,25. Untuk menghitung luas area efektifnya, rumusnya kilowatt peak per efisiensi modul surya. Nilai efisiensi modul suryanya itu 14% per meter kuadrat. Daya puncaknya itu pada sistem PLTS atap sekitar 3026,25 kW peak. Jadi luas areanya itu 3026,25 dibagi 0,14. Jadi luas areanya itu 21,6 meter kuadrat. Menghitung kebutuhan jumlah modul surya. Jumlah modulnya itu daya puncak sistem PLTS atap dibagi modul. Diketahui untuk menghitung jumlah modul, daya puncaknya itu pada PLTS 3.026.250 dibagi daya outputnya pada modul surya 250. Jadi hasilnya adalah 12.105 unit modul surya. Jadi jumlah modulnya itu 12.105. Untuk memilih inverter sesuai dayanya itu dibatasi dan paling tinggi 100% dari daya tersambung oleh PLN. Jadi kapasitas inverter untuk dayanya itu sekitar 2.200 watt. Untuk pengajuan penggunaan PLTS atap ke PLN, informasi desainnya itu yang pertama, sistemnya yang akan dipasang kapasitasnya 3026,25 kW peak, modul suryanya itu sekitar 12.105 unit dengan 250 watt peak serta 14% efisiensi. Inverternya itu 1 unit kapasitasnya sekitar 2000 watt. Berikut adalah contoh single line diagram dari rumah tinggal dengan luas bangunan 36 meter persegi. Diambil dari sumber EBTKE KSDM pada tahun 2019. Data dan spesifikasi komponen PLTS. Data untuk spesifikasi komponen PLTS-nya itu menggunakan produk Solana. Di sini terdapat spesifikasinya, diketahui ada daya maksimumnya 250 volt, terus daya maksimum untuk tegangannya 38,2 volt, arus pada daya maksimumnya 6,55 ampere, tegangan pada arus terbukanya itu sekitar 45,8 volt, dan untuk arus tertutupnya itu sekitar 19%. Di bawahnya terdapat kurva yang menunjukkan hubungan antara arus dan tegangan. Diambil dari sumbernya solar panel. Sertifikat produknya, produk Solana ini sudah terverifikasi dari ISO. Sumbernya itu dari Sinar Daya Energi.
untuk pertimbangan peletakan panel surya. Yang pertama itu sistem support dan mounting. Terdapat dua metode mounting panel surya untuk aplikasi PLTS atap, yaitu menggunakan rangka atau tanpa rangka dengan menempelkan panel surya pada atap atau genteng. Bahan rangka panel dapat menggunakan stainless steel. Berikut adalah contoh dari analisa pemasangan panel surya. Yang kedua, arah hadapan dan sudut kemiringan panel surya. Di sini saya menginput koordinasi dan koordinat lokasi rencana pemasangan PLTS atap yang diambil dari website Global Solar Atlas. Di sini saya masukkan jalan daerah rumah saya, Jalan Pelasem, terus terdapat informasi lokasinya. Informasinya itu terdapat spesifikasi dari panel suryanya dan yang lain-lain. Selanjutnya, untuk input koordinat lokasi rencana pemasangan PLTS atap juga saya ambil juga dari websitenya NASA Power. Dari NASA Power ini single point, terus globalnya itu renewable energy, dan terdapat koordinat dari lokasinya. Dan terlampir juga maps-nya. Dari data maps-nya itu diketahui photovoltaic power output-nya itu sekitar 1370,9 kWh dengan direct normal air radiasinya itu 954,8 kWh. Jadi dari data map-nya itu bisa kita ketahui global horizontal iradiasinya, diffuse horizontal iradiasinya, global tidal iradiasi, optimal angle, dan yang lain-lain. Jadi seperti yang ditunjukkan pada tampilan keluaran data pada perangkat lunar SolarGIS dan data-data rata-rata iradiasi harian PV-Hub untuk lokasi Jakarta dengan presisi koordinat tersebut adalah sebesar 1370,9 kWh. Sedangkan sudut inklinasinya dan azimutnya ditunjukkan pada data Okta yang menunjukkan sudut inklinasi untuk angka pertamanya itu 10 derajat dan sudut azimut untuk angka keduanya 0 derajat atau menghadap selatan. Jadi hal ini dapat kita pahami Jakarta itu berlokasi di sebelah utara garis khatulistiwa, maka arah hadapan terbaik untuk menghindari bayangan serta untuk mengoptimalkan penyerapan sinar matahari adalah menghadap ke selatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisa finansialnya. Dari tabel ketiga, forma rencana anggaran biaya PLTS atap yang dipasang di lokasi rumah saya, yaitu yang pertama formatnya di sini ada sistem modul surya dan mounting. Terus modul suryanya sekitar 250 watt peak dengan harganya 2.421.000. Array mounting support dan aksesorisnya sekitar 5.500.000. Konstruksi atap miringnya itu juga udah termasuk dan konstruksi atap decknya sudah termasuk. Sistem PV inverter dan controllernya itu terdapat dari solar inverter grid type sekitar 3 kW dengan harga 9 juta. Panel AC-nya itu 750.000. DC combiner box-nya itu 1.500.000. Remote monitoring sistemnya itu 3 juta dan komponen pelengkap lainnya itu terdiri dari distribusi daya dan grounding system PLTS. Metering ekspor dan impornya itu harganya sekitar sejuta dan power kabel dan aksesorisnya terdiri dari kabel PV string, DC combiner box, terus kabel DC combiner box, inverter, kabel inverter, panel AC, dan aksesoris mounting. Grounding system PLTS-nya itu
dengan harga 2 juta, penangkal petirnya itu 1.500.000 untuk peralatan kerja dan peralatan keselamatan kerja atau disebut dengan APD atau bisa kita bilang K3 itu harganya sejuta. Jasa layanannya itu persiapan lokasinya itu 2 juta, jasa instalasinya itu 4.500.000, SLO-nya itu 750.000. Prainstalasi PLTS jika perlu untuk penguatan renovasi struktur atapnya itu sekitar 3 juta. Jadi totalnya itu semua adalah 38.796.000. Untuk dokumen studi kelayakan ini biasanya diperlukan dalam proses procurement badan usaha oleh pelanggan PLN pemerintah yang akan memasang PLTS atap. Dokumen studi kelayakan menampilkan hasil atas laporan analisa yang mencakup pemeriksaan sistem kelistrikan hingga desain sistem dan RAB-nya. Sebagaimana tahapan proses perencanaan yang saya buat di bagian B1 dan desain sistem bagian B2 yang dijabarkan dalam panduan berikut. Yang pertama adalah dokumen studi kelayakan PLTS atap. Di sini outline-nya itu pendahuluan, penjelasannya yaitu berisi latar belakang pentingnya penerapan PLTS untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dijelaskan juga tujuan pemasangan PLTS atap ini di rumah tinggal saya serta ruang lingkup perencanaan meliputi kapasitas sistem, efisiensi, dan manfaat yang diharapkan. Terus deskripsi teknologinya itu untuk menguraikan teknologi PLTS atap termasuk sistem listrik, proteksi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensinya. Dan juga termasuk analisis ekonomi PLTS terkait penghematan biaya listrik setelah pemasangan. Analisa pemilihan lokasinya itu analisanya pada atap berbentuk prisma dengan 2 sisi miring. Terus analisa bayangannya itu tidak ada objek besar yang menghalangi sinar matahari secara signifikan. Selain itu, luas atapnya itu sudah mendukung pemasangan panel dengan kapasitas 2,421 kW peak. Terus desain teknik PLTS-nya itu spesifikasinya itu untuk pemilihan modul suryanya sekitar 250 watt peak dan inverter grid type-nya itu 3 kW. Perhitungannya itu bisa menggunakan pendekatan balance of system agar optimal. Sistem pemasangannya itu mencakup konfigurasi string dan array yang disesuaikan dengan kemiringan atap pada rumah tinggal dan orientasi matahari yang analis dan orientasinya mataharinya itu sesuai dengan lokasi pemasangan panel suryanya. Sistem proteksi juga diperhitungkan untuk menghindari risiko gangguan kelistrikan. Terus analisa energinya itu saya menganalisa energinya itu berdasarkan data konsumsi listrik harian sebelum dan sesudah pemasangan PLTS. Hasil perhitungannya itu menunjukkan bahwa sistem ini dapat memasok sekitar 8,9 kWh per hari dari total kebutuhan hariannya 22,3 kWh. Analisa juga melibatkan simulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghitung potensi daya dihasilkan. Terus untuk K3-nya kita dapat mengidentifikasi potensi risiko saat pemasangan seperti jatuh dari ketinggian, kejutan listrik, atau kelelahan kerja. Mitigasi yang dilakukan dapat menggunakan alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD dan prosedur keselamatan termasuk grounding system dan penggunaan listrik yang sesuai standar. Analisa dan teknisnya itu aspek sosialnya dapat ditunjukkan bahwa instalasi PLTS atap memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. Terus
aspek hukumnya itu mencakup regulasi PLN terkait metering ekspor impor serta izin pemasangan. Aspek lingkungannya itu ditekankan pada pemanfaatan energi bersih dan pengurangan jejak karbon. Analisa biayanya itu menunjukkan penghematan sekitar 188.000 sampai 236.000 per bulan setelah sistemnya berjalan. Terus rencana kerjanya pada tahap perencanaan dan instalasi PLTS atap, mulai dari persiapan lokasi, pemasangan modul, hingga pengujian dan koneksi ke jaringan PLN. Estimasi waktu pengerjaannya itu sekitar 2-3 minggu. Kesimpulan dan saran, disimpulkan bahwa pemasangan PLTS atap ini layak diterapkan dengan pertimbangan penghematan biaya listrik dan manfaat lingkungan. Rekomendasi termasuk pemilihan modul dengan efisiensi lebih tinggi untuk meningkatkan produksi daya. Perangkat lunak seperti softwarenya itu seperti Helioscope dan Solar Pathfinder digunakan untuk analisa bayangan dan optimasi energi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk perencanaan PLTS atap di lokasi rumah tinggal saya. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.